Halo, kembali lagi teman-teman. Di sini kita akan melanjutkan eh, sesi kita untuk belajar tentang bagaimana membuat pendahuluan dengan AI. Oke, di sini kita akan melanjutkan yang kemarin ya. Jadi di sini ada judul misal analisis dampak live TikTok dan diskon dalam TikTok Shop terhadap perilaku konsumen di era digital. Nah, misalnya nih, untuk kerangka pertamanya di sini ini. Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola konsumsi masyarakat. Nah, ini kita copy teman-teman. Bagaimana kita membuat paragraf ini? Nah, caranya gampang, teman-teman. Kita pergi ke Google, kemudian cari website yang namanya ini teman-teman. Nah, elicit.com. Silahkan dicari. Kemudian setelah ketemu, nanti akan sampai di sini. Nah, untuk membuat paragrafnya, kita copy saja tadi kerangka yang ingin dibuat, kemudian kita terjemahkan ke bahasa Inggris dulu teman-teman. Buat apa? Biar nanti paper yang ketemu itu eh, berbahasa Inggris. Sehingga karena paper yang berbahasa Inggris itu nanti kualitasnya akan lebih besar. Jadi misal kalau bahasa Indonesia nanti biasanya yang ketemu jurnal-jurnal Sinta 4, jurnal Sinta 5, dan Sinta 6. Tapi kalau bahasa Inggris nanti biasanya bisa dapat jurnal yang Sinta 1, 2, 3, bahkan Scopus teman-teman. Kita copy saja terjemahannya ini ya. Nah, kemudian langsung enter aja teman-teman. Kita tunggu saja. Ini nanti kita dibuatkan paragraf beserta ada citanya. Jadi ada referensi yang akurat. Nanti bisa kita terapkan di paragrafnya. Nah, ini udah jadi teman-teman. Jadi satu paragraf ini. Ini kita terjemahkan saja. Pakai fitur terjemahkan. Kalau di sini nggak ada, di sini. Nah, terjemahkan saja ke Indonesia. Nah, ini sudah jadi satu paragraf teman-teman. Dan disertai dengan ini apa? Referensinya juga, citasinya ada. Ini ada Lisman 2024. Nah, ini jurnal-jurnal terbaru teman-teman. Nah, ini bahasa Inggris. Kemungkinan ini bisa jurnal yang dari Scopus teman-teman. Jadi sangat berkualitas sekali referensinya. Nah, ini kita ambil aja kalimat yang ingin kita terapkan untuk paragraf kita. Misal, perkembangan teknologi digital telah mengubah konsumsi secara signifikan. Sama kalangan milenial dan pada masa kini, belanja daring melalui e-commerce, mulai media sosial, dan influencer telah menjadi lazim. Nah, kalau misal kita pengen paragraf ini dimasukkan, maka kita ambil aja. Nah, ini kita ambil kalimat-kalimat yang pengen kita buat di dalam paragraf, teman-teman. Jadi misal ini juga bisa. Terus ini juga bisa nih. Ini banyak sekali kalimat-kalimat yang bisa kita terapkan nantinya. Nah, misal ini ya, ini bagus. Nah, ini kita ambil, kemudian kita copy di sini. Ini paragraf 1. Nah, jadi satu kalimat kan. Kemudian untuk citasinya, nanti ini teman-teman. Kita terjemahkan bahasa Inggris dulu. Ini karena judulnya bahasa Indonesia. Ini kita copy aja ke
Kita copy, kemudian kita masuk ke Google Scholar, teman-teman. Nah, setelah sudah masuk, kita pastekan tadi judulnya. Nah, ada kan teman-teman? Ini jurnalnya asli, jadi tidak ada yang bohongan. Ini kita set saja kalau misal kita pengen ambil referensinya. Nah, sudah. Kita masukkan ke Mendeley. Set. Nah, kita coba refresh biar jurnalnya keluar. Nah, ini sudah keluar. Kita ada jadwal tadi nama jurnalnya sudah keluar. Ini kita bisa citasi ini langsung ke referensi, insert, foto Mendeley, insert. Nah, ini udah jadi satu citasi, satu kalimat, satu citasi itu. Bagus ya ini kalimatnya. Ini kita lanjut, misal kemudian kita lanjut, misal ini belanja daring melalui kanal dipengaruhi media sosial dan telah menjadi lazim. Nah, ini kan bahasanya masih terlalu kaku ya, teman. Mengikuti terjemahan bahasa Inggris. Jadi, kita bisa parafrase lagi kalimatnya biar menjadi lebih bagus lagi. Misal ini dulu ya, kita copy. Kemudian kita masukkan. Nah, sudah. Referensinya juga seperti tadi, teman-teman. Nah, ini kita copy saja judulnya ke Google Scholar. Nah, kita cari. Nah, kalau kayak gini, kalau nggak, ini kan di sini kan nggak ada ya, judul yang sama. Kita pergi ke opsi kedua. Kita coba dicari ke ResearchGate. Biasanya kalau di ResearchGate ada, teman-teman. Nah, kita cari aja. Nah, ada kan? Nah, jadi jangan khawatir kalau misal di Google Scholar nggak ada, kita pakai ResearchGate, teman-teman. Ini juga bisa ini. Untuk kita ambil citasinya. Pencet More, Export Citation, kemudian Race, sama abstraknya juga sekalian. Nah, kalau sudah ke download, kita pergi ke Mendeley lagi. Nah, udahan. Nah, kita citasi, teman-teman. Insert citation. Nah, kayak gini. Salah ya ini citasinya. Nah, ini yang tadi. Nah, ini. Nah, jadi dua kalimat, teman-teman. Ini kita bisa lanjutkan sampai selesai. Sampai satu paragraf. Nah, ini kita, tapi kalau bisa jangan langsung di copy paste ya, teman-teman. Karena biasanya nanti akan kena plagiasi yang lumayan besar. Jadi, kalau bisa kita parafrase lagi, kemudian kita kembangkan, biar plagiasinya tidak tidak besar-besar amat. Nah, ini kita lanjutkan sampai selesai, ini bisa, teman-teman. Nah, ini. Misalnya sampai sini ya. Ya sudah. Nah, ini sudah jadi satu paragraf, teman-teman. Dan ini selanjutnya juga seperti tadi caranya. Atau kalau mau ngambil citasi dari sini juga bisa, teman-teman, langsung. Jadi ini kita buka sumber. Nah, ini kita diarahkan ke Semantic Scholar.
Kita ambil citasinya dari sini juga bisa. Kita tunggu. Aduh, kenapa ini? Nah, sepertinya ini ada gangguan di sepantik sekulernya. Jadi, kalau misal kita ngambil ini ya, misal ini. Citasi dari sini. Nah, ini ada di download. Nah, ini ada artikelnya. Bisa kita buka, bisa kita baca juga. Nah, ini artikelnya asli nih. Tidak ada yang tipu-tipu. Jadi AI ini sangat berguna untuk kita yang pengen nulis. Nah, ini juga masih ada paper-paper yang masih banyak. Terus kemudian kalau teman-teman pengen difilter juga bisa. Dan ini gratis ya teman-teman AI-nya. Nggak ada berbayar. Tapi kalau mau upgrade biar papernya lebih banyak, sumbernya lebih banyak juga bisa. Nah, ini bisa kita filter dari kualitas jurnal itu Q1 sampai Q4. Bahkan Scopus bisa kita filter, teman-teman. Dan tahunnya juga bisa kita atur. Misal 5 tahun belakang dari 2020, 2021 deh. Nah, ini kita bisa atur. Ini semua saja kita terapkan bisa, teman-teman. Nah, ini nanti akan dibuatkan paragraf baru. Nah, jadi seperti ini, teman-teman. Ini ada referensinya semua, bisa kita manfaatkan untuk menulis pendahuluan. Nah, selanjutnya kita pakai AI lain, teman-teman. Jadi ada opsi AI lain. Contohnya di sini, ini ya. Nah, ini di sini juga ada Society AI. Tapi ini berbayar, teman-teman. Jadi kalau kita bisa gratis cuma trial 7 hari. Nah, ini juga sama seperti tadi. Kita bisa dibuatkan paragraf secara dengan ada referensinya. Nah, ini kita bisa atur. AI Assistant, kemudian kita bisa atur untuk abstrak saja, kemudian atau mengikuti bot, kemudian tahunnya juga bisa kita setting, kemudian responnya medium, short, gitu. Misalnya ya, kita coba. Ini seperti ini. Saja. Nah, ini kalau gratisan, 1 hari bisa ada kesempatan 3 kali, teman-teman nih. 2 free prompt live. Jadi kita bisa memakai 1 hari itu 3 kali. Nah, ini kita dicarikan, dibuatkan paragrafnya beserta referensinya nih. Banyak banget. Nah, ini AI bisa kita manfaatkan untuk menulis pendahuluan. Nah, ini ya, udah dibuatkan, udah jadi. Kita terjemahkan. Nah, ini bagus juga ya, teman-teman, paragrafnya ini. Nah, ini untuk kalau mau lebih banyak lagi, kita disuruh bayar, teman-teman. Ini berbayar. Nah, misalnya kita ambil paragraf ini.
meningkatkan ketergantungan. Nah, ini Barudin. Ini juga bisa, ini juga ada referensinya. Nah, ini kalau kita mau cari jurnalnya juga bisa sama seperti tadi. Di copy judulnya, kopas di Google Scholar, kita cari. Nah, ada kan? Ini tinggal kita download citasinya saja. Kemudian dimasukkan ke Mendeley. Nah, ini bisa kita ambil kalimat-kalimat yang mungkin bagus, bisa kita susun ulang juga. Kemudian ada AI, selain itu ada juga ini. Nah, konsensus juga bisa ini. Tapi kalau konsensus dia modelnya kayak ringkasan gitu. Kan ya. Kita copy dari sini. Jadi kalau konsensus dia modelnya seperti ringkasan. Nah, ini juga bisa kita filter 5 tahun terakhir dan lain-lain. Modelnya dia ringkasan dari beberapa paper. Nah, kita harus login dulu ini. Kita login dulu deh. Saya udah punya akun. Kalau paling gampang lanjut Google aja teman-teman. Biar nggak ribet. Nah, ini kita dicarikan paper-paper yang berhubungan dengan ini yang kita cari tadi, kerangka. Yang kita ketik. Nah, ini dicarikan. Nanti akan muncul beberapa paper beserta ringkasannya dan kita bisa pilih kalimat mana yang kira-kira cocok untuk dimasukkan di paragraf kita. Nah, temukan, kita terjemahkan. Nah, misal platform digital seharusnya mengaruhi penciptaan pengembangan model bisnis modern. Nah, ini kita copy bisa teman-teman. Jadi, sorry, copy kalimatnya. Ah, bentar. Ini, nah, terus ini misal, kita copy, kita citasi, citasinya juga sama teman-teman. Kita copy judulnya, ini kita cari, Psikologi mesti ketemu dia. Nah, ini bahkan ini tadi yang kita cari tadi Q2. Q2. Dia fokus Q2, teman-teman. Nah, ada kan? Ini Q1 malah. Nah, ini fokus Q1. Jadi sangat berkualitas sekali nanti apa sumber-sumber yang kita pakai, teman-teman. Nah, ini bisa kita cari sampai beberapa paper ya. Dan kalau kita merasa kurang bisa tambahkan lagi ya. Nah, selanjutnya kita ada lagi teman-teman AI. Lagi misalnya di sini kita pakai, selanjutnya pakai nah ini ya tipssuccesspace.com. Nah, ini juga bisa kita pakai untuk membuat paragraf. Sama caranya seperti tadi. Tapi kalau di sini nanti sistemnya juga ringkasan, teman-teman. Ringkasan seperti konsensus dia. Jadi nanti dicarikan ringkasan dari jurnal-jurnal. Nah, apa ini? Ini fitur baru ya? Dulu belum ada.
Nah, ini. Nah, kita dicarikan jurnal-jurnal yang berkaitan. Nah, ini kita bisa manfaatkan, teman-teman. Nah, ringkasan-ringkasan dari jurnal-jurnal ini bisa kita gunakan kalimatnya. Langsung kita copy juga bisa ini. Nah, referensinya juga nanti bisa. Ini ada PDF-nya juga. Kita cari coba judulnya di Google Scholar mesti ada ya, teman-teman. Oh, ini yang tadi ya, sama ini. Oh, oh ya, ini yang tadi yang nggak ada yang di Google Scholar. Yang kita cari di sini, riset kita tadi. Oh, sama. Nah, atau yang ini. Misal, sorry, yang ini. Nah, ada kan? Ini bisa kita citasi ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Dan yang terakhir kita juga bisa pakai ChatGPT. Nah, caranya gini teman-teman. Kalau ChatGPT kan, kalau ChatGPT biasa, kalau kita minta buat paragraf, itu dia nanti referensinya biasanya bodong teman-teman. Jadi bohongan gitu loh. Nggak asli. Jadi cuma buat-buat dia. Tapi kita bisa pakai ini ya. Nah, kita eksplorasi GPT. Kemudian di sini kita cari Scholar GPT. Kita ketik Scholar GPT. Nah, di sini di bawah karena saya sudah pakai jadi sudah ada teman-teman. Nah, kita pakai Scholar GPT. Kita tunggu mulai obrolan. Kita tunggu nge-lag ya. Nah, sudah. Nah, tadi kan kita minta buatkan, misal buatkan paragraf pendahuluan tentang, nah tadi kerangkanya dimasukin teman-teman. Nah, ini di copy dan dimasukin di sini beserta referensinya. Nah, kita coba deh. Citasi, beserta citasi dan referensinya. Saya enter. Nah, ini ada linknya teman-teman. Jadi ini asli ini. Kalau kita klik bisa keluar. Nah kan? Nah, marketing 5.0 teknologi for humanity. Nah, judulnya sama teman-teman. Nah, ini asli. Atau kalau kita mau cari di Google Scholar juga harusnya bisa teman. Ini ya. Oh, nggak ada ternyata. Coba kita cari di ResearchGate. Ntar nge-lag. Nah kan ada. Hmm.
Beda ya? Oh ya, ini yang bawah nih. Teknologi Society. Oh, ada kan? Nah, ini bisa kita download juga sitasnya, teman-teman. Jadi kita pakainya Sekolah GPT ya. Nah, ini juga bisa kita lanjutkan, teman-teman. Misal paragraf kedua nih. Ini kita copy. Bentar. Nah, kita nge-lag. Kita buka di chat baru deh. Kita nge-lag, teman-teman. Nah, ada ini. Setelah tadi kita klik. Nah, ini ada jurnalnya, teman-teman. Asli ini jurnalnya. Nah, ini internasional. Misal kita buat tadi paragraf kedua. Kita membuat paragraf kedua juga sama, teman-teman, caranya. Kalau kita mau pakai ini, bisa copy, paste, nanti dibuatkan paragrafnya. Jadi sekarang sangat mudah ya, teman-teman, buat paragraf pendahuluan itu. Dan setiap katanya itu ada referensinya semua. Jadi sangat mendalam pendahuluannya. Nah, ini bisa, teman-teman. Kita cari paragraf mana yang kira-kira bagus, kalimat mana yang bagus. Kalau mau pakai ChatGPT juga bisa. Ini, nah, formnya seperti tadi. Yang bahasa Indonesia aja ya. Kalau ChatGPT bahasa Indonesia aja, teman-teman. Nggak usah bahasa Inggris. Karena dia AI. AI yang, apa ya, yang otomatis paham gitu loh. Kalau tadi kan masih berbasis web ya. Jadi dia masih kurang paham. Nah, ini kita carikan, buatkan paragraf pendahuluan tentang tadi, terus beserta citasi dan referensinya. Nah, ini kita enter. Langsung jadi ya, teman-teman. Nah, kalau keluar seperti ini, kita izinkan ya, teman-teman. Jadi ini ChatGPT-nya ingin mengakses ini, shader AI. Mengakses web untuk membaca metadata yang ada di Google Scholar maupun di tempat lain. Nah, kita tunggu. Dia sedang menganalisis kira-kira apa artikel mana yang cocok untuk paragraf ini. Gitu. Kesalahan saat berbicara dengan konektor. Oh, ini kadang juga error, teman-teman. Jadi kita coba-coba terus aja. Kayak gini. Ini error, teman-teman. Sepertinya, nah ini. Nggak bisa ya. Nah, ini ada referensinya ya. Nah, ini bisa kita manfaatkan. Oh, kalau ini malah tadi. Nah, kalau gitu.
kita pengen spesifik dari artikel ilmiah, bisa. Ini kan dari web ya. Kita suruh dia dari artikel ilmiah. Nah, izinkan. Hmm, ini kita udah dibuatkan paragraf nih. Nah, ada citasinya kan? Ini tinggal copy aja teman-teman. Tapi kalau mau diparafrase juga bagus teman-teman. Jadi jangan copy paste dari ChatGPT, tapi kita juga harus ini ya, jangan mengandalkan terlalu berlebihan terhadap ChatGPT. Tapi kita juga harus mengecek kalimat-kalimatnya, kemudian kesesuaiannya dengan yang kita inginkan. Nah, ini ada linknya semua teman-teman. Kalau kita cari juga pastinya ada ini judulnya. Nah, ada kan? Jadi ini artikelnya asli teman-teman. Nggak ada bohong-bohongan. Tapi kalau ChatGPT biasa, dia kadang bohong teman-teman. Kemudian kita coba yang lain teman-teman. Kira-kira ada apa enggak? Nah, kita coba ini konsensus. Kok Canva sih? Konsensus. Kira-kira sama apa enggak? Kita copy coba promnya. Mana tadi? Ini website konsensus teman-teman. Dia bisa mengakses website konsensus. Nah, ternyata bisa teman-teman. Tapi ada referensinya enggak? Nah, ada ternyata loh. Oh, ada asli ya teman-teman. Nah, ini bisa kita insert apa enggak? Bisa teman-teman. Oh, oh, ada loh ini. Asli ini. Ini bisa langsung kita citasi ini. Nah, coba kita cari ya di Google Scholar. Nah, ada kan? Ini langsung jadi paragraf teman-teman. Bisa langsung kita copy nih. Nah, jadi sangat gampang ya teman-teman. Sekarang tuh bikin pendahuluan tuh paling easy. Tuh nge-lag kayak ini. Kita copy aja, udah jadi satu paragraf ini. Udah ada. Nah, ini tinggal nanti kita ganti citasi pakai citasi asli ya teman-teman. Jadi nggak pakai citasi yang ketikkan lagi ini, tapi kita download citasinya dari Google Scholar tadi. Nah, ini selanjutnya sampai selesai teman-teman. Jadi bisa dilanjutkan sendiri. Nah, untuk nanti terakhir tujuan penelitian dan kesenian penelitian nanti diuraikan di sini tujuan penelitiannya apa, kemudian eh, kesenjangan penelitian terdahulu apa kita cantumkan dan perbedaan penelitian kita dengan yang terdahulu apa. Seperti itu ya teman-teman. Jadi ini bisa dilanjutkan sampai selesai seperti yang tadi saya contohkan. Dan masih banyak lagi teman-teman sebenarnya website-website AI yang bisa kita manfaatkan untuk membuat pendahuluan. Nah, seperti itu. Jadi jangan
khawatir lagi. Sekarang pendahuluan nyari referensi masih bingung. Sekarang udah gak zaman ya. Jadi kita satu kali klik aja sudah jadi satu paragraf, dua paragraf ini. Jadi silahkan bisa dimanfaatkan teknologi yang ada, tapi jangan berlebihan dan jangan terlalu bergantung dengan AI ya teman-teman. Oke, cukup sekian, kita lanjutkan untuk konten selanjutnya. Terima kasih.